Alhamdulillahil aliyyil kabiril alim al-qadir al-hakim al-khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini di akhir Januari 2022 kita tetap meningkatkan takwa, bukan malah menurun. Kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita kerjakan dan kita tinggalkan apa saja yang Allah larangkan kepada kita. Bersyukur alhamdulillah, ini hari Sayyidul Ayyam, penghulunya hari Jumat. Allah masih beri nikmat, Allah masih berikan kita panas siang ini sehingga kita bisa melangkah kaki, mengayun tangan sampai ke masjid. Allah masih berikan kita sehat, pendengaran kita masih utuh, tidak sakit telinga kita, mata kita masih bisa melihat, tidak kabur, fisik kita masih mampu melakukan aktivitas, dan semuanya adalah untuk ibadah sebaik-baiknya. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di Masjid Siratul Jannah, juga keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dunia ini sebenarnya tempatnya manusia dan tempatnya makhluk yang lain. Ada tumbuhan, ada juga hewan. Bahkan di dunia ini ada juga jin, malaikat pun ada. Namun
kita yang ditunjuk sebagai sebaik-baiknya daripada makhluk yang lain. Kita ditunjuk sebagai pemimpin, khalifah, untuk mencapai sesuatu yang baik, maksimal, ataupun yang lebih baik daripada yang lain, tentu harus mampu melewati berbagai macam rintangan dan ujian. Anak sekolah ingin menjadi juara, tentu dia harus lebih giat. Orang bekerja supaya banyak hasil panennya, tentu dia harus lebih maksimal. Bukan hanya malas-malas, tapi memang betul-betul serius. Semuanya pokoknya dituntut untuk menjadi yang lebih terbaik daripada makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, dikatakanlah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah pada hakikatnya yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi bukan dijamin oleh orang tua kaya baru anak itu bisa hidup, dijamin oleh karena dia punya kerja baru ada hidupnya. Tidak. Yang sesungguhnya menjamin kehidupan adalah Allah. Itu gunanya untuk liyabluwakum, supaya mencoba kamu atau menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kita ini, di antara yang terbaik dari makhluk-makhluk ini, ayyukum ahsanu amala, yang paling banyak atau paling lebih baik amala, amalnya itu, terkhusus amalnya untuk kampung akhiratnya. Wa huwal azizul ghafur, Allah maha gagah lagi maha pengampun. Setiap manusia itu pasti punya dosa. Saya percaya itu. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa, tidak pernah berbohong. Semua punya salah. Kesalahan itu bisa dua. Pertama, bisa diperbaiki oleh orang itu. Dia punya salah, lalu diperbaikinya. Yang kedua, dia punya salah, malah tambah kesalahan lagi. Makanya boleh jadi adanya musibah Allah, susah hidupnya, payah dia mencari rezeki, berantakan keluarganya, itu karena banyaknya salahnya, baik terhadap Allah, baik terhadap sesama dia manusia. Kenapa? Karena dia terus menerus membuat kesalahan, bukan malah setelah bersalah lalu dia merubah kesalahannya itu. Jadi tidak cocok kalau dia berkata, saya sedang diuji oleh Allah, sedangkan kehidupannya dia malas sholat, suka mabuk, suka judi, menceritakan orang lain. Ketika dia kena musibah, kecelakaan dia di jalan, patah tangannya, dia bilang saya sedang diuji oleh Allah. Ini tidaklah layak manusia atau orang kayak gini. Yang cocok untuk mengatakan saya sedang diuji itu memang dia itu memang orang yang baik. Di sisi Allah dia baik, di sisi manusia, di tetangganya dia baik, di keluarganya baik. Kemudian dia kena ujian, lalu dia berkata saya sedang kena ujian dari Allah. Barulah cocok.
Makanya ayat yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat, benar-benar sungguh kami akan berikan ujian kepadamu bisyai'in. Contoh ujian itu apa? Minal khawfi, ada penakut, rasa penakut, takut corona, takut hujan lebat, takut kita tidak dapat rezeki dari bos, takut kita nggak bisa hidup dengan kesenangan. Pokoknya timbul di diri kita ini, dalam hati kita ini takut, cemas. Walju, dan sesuatu yang kedua dicoba Allah dengan lapar. Semua, bahkan orang-orang yang beriman itu pasti kena uji. Dan rata-rata orang yang beriman itu diujinya sama. Dia diuji dengan makanan. Nabi Muhammad diuji dengan kelaparan. Pernah. Nabi Ayub juga diuji dengan kelaparan. Pernah. Banyak. Bahkan kalau kita lihat orang yang sangat hebat imannya malah sering lapar perutnya. Wa naqsim minal amwal, ini paling penting. Kurang uang. Orang kalau udah kurang uang pusing lah pikirannya. Semua, mau dia ustadz ataupun jamaah, kayak mana dia imannya, kalau uangnya kurang, naqsim minal amwal, hartanya sedikit, itu dia biasanya terasa risih untuk menjalani kehidupan. Karena seluruhnya kita ketahui memerlukan uang. Makan perlu uang, minum perlu uang, ngisi minyak perlu uang, semua pakai uang. Dan cobaan ini biasanya ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Wal anfus, dan jiwanya digoncang pikirannya, hampir stres dia, tidak sanggup dia lagi menghadapi istri, tidak sanggup lagi menghadapi anak, tidak sanggup menghadapi kawannya sendiri, tidak sanggup menghadapi atasannya sendiri. Itu adalah ujian-ujian dari Allah. Wassamarat, kurangnya buah-buahan. Dan Allah tidak akan hanya menguji saya, tentu Allah akan memberikan hadiah setelah kita dapat ujian itu. Kalau anak sekolah ujian, tentu harus dapat rapor. Kalau orang kuliah ujian, tentu harus dapat nilai. Dan kita yang langsung ujiannya itu dari Allah, tentu harus diberikan wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar atau bertahan dengan ujian itu. Sabar dia lapar, sabar dia dalam keadaan goncang pikirannya, sabar ketika dia dalam keadaan ketakutan, sabar ketika uangnya kurang, maka akan diberikan hadiah dari Allah. Itu pasti. Alladzina iza asabathum musibah, dia ketika dapat musibah, qalu, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini semua adalah dari Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Kepada Allah nyawa kami akan kembali. Kepada Allah kesenangan kami akan kembali. Kepada Allah ketenangan kami akan kembali. Semuanya dia berkata kepada Allah lah akan kembali. Inilah mereka orang-orang yang akan mendapatkan selawat dari Allah dan rahmat langsung dari Allah. Jadi ada beberapa orang yang dapat selawat. Pertama Nabi,
Nabi itu dapat salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat memberikan doa atau salawat kepada Nabi. Lalu ulaika alaihim salawat. Ternyata bukan hanya Nabi saja yang dapat salawat. Allah Maha Adil. Dia tuliskan dalam Al-Quran, ada juga yang dapat salawat min rabbihim, dari Allah langsung. Siapa itu? Yang tadi, orang-orang dia yang bersabar atas apa yang telah Allah uji kepadanya tadi. Wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Biasanya kalau sudah dapat kesulitan, ada ilmu baru untuk dia, ada pengalaman sehingga dia tidak lagi terjatuh di lubang yang lalu. Ada pengetahuan yang beda daripada orang-orang lain. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Oleh karena itu kita umat Islam ini semuanya mesti harus tidak gegabah atau ceroboh. Jangan cepat mengambil keputusan. Biasanya saya melihat orang itu kadang tidak ahli tapi dia ikut campur. Tidak ahli dalam hal mengatasi masalah keluarga, ikut campur masalah keluarga orang. Tidak ahli dia masalah masjid, ikut campur dia masalah masjid. Tidak ahli dia masalah masyarakat, menata masyarakat, ikut campur dia masalah menata masyarakat. Coba sekali-kali kita yang tidak betul-betul pahami harus diam saja. Diam, perhatikan, belajar. Kalau nanti kita udah punya pengalaman, baru kita bisa mengutarakan pengalaman kita itu supaya kita ini tidak kebanyakan ikut campur dan sabar dalam menghadapi. Kata Imam Al-Ghazali, sabar itu 3. Pertama ilmu, yang kedua keadaan, yang ketiga perbuatan. Sabar itu harus dengan pengetahuan. Itu yang saya bilang tadi. Jangan kita, ada orang misalnya ngomong seakan-akan kita bisa menyelesaikan, kita ikut ngomong. Bukan malah tambah selesai masalah. Diam saja kita, diam. Harus banyak diam. Kalau udah punya ilmu baru kita ikut. Setelah ada pengetahuan, maka kita akan menghadapi keadaan atau hal. Setelah keadaan itu kita bisa lewati, baru kita akan mendapatkan perilaku atau hasil daripada keadaan tersebut. Maka dikatakanlah 3, ilmu adalah batang, keadaan tersebut adalah cabang dari pohon itu, dan amal atau perbuatan itu yang disebut dengan buah daripada kesabaran kita tadi. Inilah yang bisa saya sampaikan. Jangan cepat emosi. Tengok video ini cepat emosi, tengok orang begitu cepat emosi. Itu tidaklah harus kita lakukan lagi. Semakin bertambah, semakin tahun berubah, kita harus lebih bijaksana. Dan bijaksana ini bukan berarti lemah. Itu adalah sifat-sifat dari dulu para nabi dan para wali Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma